Dia menjual kacang goreng gula pada usia 17 tahun. Penghasilan bulanan mencapai 2,4 miliar. Bagaimana dia melakukannya? Dia bermula dari penemuan peluang bisnis. Kekurangan chestnut di tempat ini. Dan hanya ada di sini. Jika dia menjual di tempat lain, bukankah akan menghasilkan penghasilan tinggi? Dia pergi ke pameran pengolahan makanan. Di sini dia menyukai sebuah mesin chestnut goreng otomatis. Dia mengetahui dari pedagang bahwa ini adalah mesin pertama di negara ini. Dia segera menyewanya. Dia tahu bahwa jika ingin menjual chestnut goreng maka harus cukup lezat. Jadi dia belajar dari pedagang chestnut terbaik dan mendokumentasikan pengalaman mereka. Pulang dan coba sendiri. Dia belajar dari bibinya bahwa menggoreng dengan menggunakan batu kelikir akan lebih wangi. Belajar dari seorang guru lagi bahwa harus menyemprotkan air gula pada saat menggorengnya. Dia mencicipinya dan merasa lezat. Membeli resep dan mencoba saat pulang. Mencoba berulang kali dengan resep yang didapat dari berbagai guru. Setelah siap membuat, dia memberikannya kepada keluarga untuk mencicipi dan mendapat pujian dari keluarga. Sekarang produknya sudah tersedia. Dia menyewa sebuah kios di mall. Lokasi lumayan strategis. Dia memanggil kepala pelayan untuk membantunya mendirikan kios. Dia masih harus pergi ke kelas. Tapi pelayan tersebut hanya menjual 2 kotak sehari. Atta kaget dan bertanya apakah kamu tidak mempromosikan? Dia berkata bahwa dia sudah mempromosikannya. Mungkin suaranya tidak sebagus suara orang lain. Dia merasa bahwa itu masih berkaitan dengan metode penjualan. Dia berlari ke pasar untuk mempelajari keterampilan penjualan. Beberapa pedagang akan menggunakan trik memberikan hadiah. Beberapa pedagang akan memberikan diskon atas barang yang dijual. Dia mencatat trik tersebut dengan buku kecil. Dia tiba-tiba memperhatikan sebuah kotak sumbangan. Mereka berdiri di pintu toilet dan tidak bergerak. Orang-orang menyumbang begitu mereka keluar. Dia mengerti pentingnya lokasi yang strategis. Dia segera meminta petugas mal untuk mengganti kiosnya ke depan pintu. Tapi biaya sewa di sana lebih mahal. Kepala pelayan memintanya untuk bertanya kepada orang tuanya terlebih dahulu. Atta menyewanya secara langsung. Benar saja, bisnis berjalan dengan lancar setelah pindah lokasi. Orang-orang mengantri untuk membeli. Atta sangat bahagia dan dia ingin membuka cabang lagi. Kepala pelayan berkata kepadanya untuk tidak terburu-buru. Ini baru saja dimulai. Atta menghitung. Satu toko dapat menghasilkan 8 juta sehari. Pelayan berkata apakah kamu sanggup mengatasi kesibukan? Tapi Atta masih sangat terpola. Dia merekrut beberapa staf untuk membantunya. Segera 10 cabangnya penuh dengan mal. Pelayan melatih hal-hal penting pekerjaan karyawan baru. Namun segera dia menemui masalah baru. Asap chestnut goreng menghitamkan atap dinding. Jika masalah ini tidak dapat diselesaikan, mereka akan diusir dari mal. Atta mengatakan ia bisa. Dia mengecat sendiri dinding tersebut. Tapi di siang hari dia telah mengganggu bisnis lain. Hanya bisa dicat saat mal sedang tutup. Di malam hari, ibu menemaninya. Dia berkeringat. Tiba-tiba pengurus mal mengusir mereka. Dia memohon kepada pengurus mal untuk memberinya waktu lagi. Tetapi dia tidak setuju. Dia memberi sejumlah uang kepadanya. Tetapi dia tidak memakan trik ini sama sekali. Menyarankan ibunya untuk mengurus dia. Dia mengangkat ember dan keluar dengan marah. Tiba-tiba sang ibu memintanya untuk pergi ke luar negeri bersama mereka. Ternyata keluarganya bangkrut. Atta ingin tahu berapa banyak hutang mereka. Namun sang ibu tidak memberitahunya. Tapi Atta ingin tinggal dan melanjutkan bisnis. Ketika dia pergi, ayahnya menyarankannya untuk melepaskan bisnis chestnut goreng. Kembali dan belajar dengan baik. Atta mengangguk. Ayah pergi dengan wajah sedih. Atta berdiri di tempat yang sama dalam waktu yang lama. Sampai dia melihat pesawat terbang menjauh. Dia baru kembali sadar. Dia masih ingin memenangkan bisnisnya. Pagi-pagi sudah datang dan mengecat dinding atap. Tapi semuanya sia-sia. Pengurus mal mengusir 10 tokonya dari mal. Atta gagal lagi dalam membangun usaha. Dia mengalami depresi dalam waktu singkat. Sampai suatu hari, pacarnya mengajaknya untuk pergi makan. Di dalam mobil dia mengeluarkan sekotak rumput laut goreng. Rasanya renyah dan lezat. Atta mengambil sepotong dan memakannya. Sangat lezat sampai dia tidak bisa berhenti memakannya. Peluang bisnis muncul kembali. Dia langsung beraksi setelah memiliki ide. Dia segera menghabiskan 20 juta dan membeli 10 kotak. Mencoba goreng di dapur rumah. Tapi setiap kali dia memasukkan rumput laut ke dalam minyak dan menggorengnya. Setelah angkat rasanya pahit. Baik itu berminyak dan asin. Ataupun rasanya tidak enak. Setelah mencoba dengan berbagai upaya, rumput laut telah habis digoreng. Dan masih belum berhasil. Atta menjual komputer kesayangannya untuk membeli rumput laut. Penghasilan ini dapat ditukar dengan 5 atau 6 kotak. Kepala pelayan merasa bahwa dia telah menghabiskan 200 juta. Dia tidak ingin menyia-nyiakan lagi. Tapi Atta sangat terpola. Dia berpikir, sudah menghabiskan 200 juta, sekarang saya lebih tidak boleh menyerah. Dia percaya bahwa cepat atau lambat, dia akan mendapatkan penghasilannya kembali. Di malam hari dia kembali dengan rumput laut. Ketika saya sampai di rumah, dia bergegas membawa kepala pelayan ke rumah sakit. Di rumah sakit, dia duduk sendirian di sofa. Dia telah mengalami terlalu banyak kegagalan selama ini. Mereka yang dapat bertahan dari kesulitan akan menang.